Halo, selamat pagi Mbak Asri, selamat pagi Sobat Meraset. Hari ini kita akan present report yang sebetulnya kita sudah publish kemarin, yaitu PANI atau Pantai Indah Kapuk 2. Next. Jadi mungkin sedikit background, tapi mungkin banyak dari kita udah lumayan kenal dengan saham ini ya. Tapi PANI awalnya bergerak di industri kemasan kaleng sebelum mengakuisisi perusahaan pengelolaan hasil laut dan juga cold storage pada tahun 2017. Dan dia resmi melantai di BI pada 2018 dengan harga IPO-nya 108 perak per sahamnya. Nah, dan pada 2021, PT Multi Arta Pratama atau MAP mengakuisisi 80% saham PANI dan mengembangkan bisnis properti bersama dengan Agung Sedayu Group dan juga Salim Group. Per Januari 2025, MAP memiliki 89,92% saham PANI, sedangkan publik menguasai sekitar 10,08%. Next. Ya, jadi PIK 2 ini adalah kota mandiri baru di Jakarta Utara, terhubung strategis ke Tangerang melalui tol, Boulevard, dan juga Transjakarta. Proyek utamanya meliputi mall, convention center, kawasan bisnis, dan juga area olahraga seperti lapangan golf. Daya tariknya sebetulnya selain dari ada mereka punya banyak fasilitas seperti Aloha Pasir Putih, Ginza Beach Walk, dan juga Beach Club, mereka juga memiliki sekolah dan juga universitas seperti Daya Suci, UPH, dan juga Prasetya Mulia yang meningkatkan daya tarik kawasan ini. Kalau kita lihat sebetulnya PANI mengelola lahan sekitar total 1.876 hektar sekarang dari total potensi yang mereka miliki sekitar 6.000 hektar di PIK 2. Dan mereka mencakup lebih dari 55.000 unit properti seperti Pantai Bukit Villa dan juga Tokyo Riverside Apartemen. Mereka memiliki beberapa shop office atau lebih dikenal sebagai ruko ya. Ruko ini memiliki konsep-konsep yang unik seperti deban, gaya neoklasik, Little Siam yang bertema Thailand, Pasadena Walk yang bergaya Amerika. Mereka juga memiliki gaya dari China, itu Chintian, dan juga ada ruko-ruko tradisional yang kita sudah sering lihat, seperti ruko milenial dan juga Little Marrakesh. Overall, sebetulnya proyek-proyek PAN ini menarik dan juga cukup banyak dan sangat berpotensial untuk kedepannya. Next. Kalau kita lompat sekarang ke financial overview-nya, kita melihat bahwa pendapatan 9 bulan terakhir dari PANI ini cukup bagus. Kita lihat pendapatan meningkat 21% menjadi 2,1 triliun. Ini lebih didorong oleh peningkatan penyerahan unit dari anak usaha barunya setelah right issue kedua. Kontribusi terbesarnya berasal dari coupling komersial mereka yang berkontribusi sekitar 45%, diikuti juga segmen residensial 41%, dan juga produk komersial 12%. Penurunan kontribusi residensialnya ini penurunan sekitar 33%, kita lihat sebetulnya disebabkan penyerahan unit yang lebih sedikit. Sementara produk komersial seperti dari Soho dan juga Ruko ini naik cukup signifikan ya. Penaikannya adalah 489% secara year on year. Berkat proyek seperti Business Park Peak 2, Soho Wall Street, dan juga Rukan Marina Bay. Kalau kita lihat secara laba kotor pun tetap ada peningkatan 36% year on year-nya dengan margin 57%. Overall sebetulnya peningkatan profitabilitas ini didorong oleh kontribusi anak usaha barunya PANI itu yaitu PT Bumindo Mekar Wibawa dan juga PT Sharindo Matrama serta pengelolaan biaya dan efisiensi secara strategi untuk segmen pasar yang lebih tepat. Kita lihat juga kalau kita secara EBITDA ini meningkat 45% dan laba bersih pun juga dapat meningkat sekitar 23%. Overall sebetulnya perusahaan PANI ini masih cukup sehat secara fundamentalnya dan juga secara sentimen. Next. Nah, sekarang kita lompat ke pre-sales ya. Kalau kita lihat ke marketing sales ya, sebetulnya PANI ini mencatatkan pre-sales sebesar 4,7 triliun atau meningkat 78%. Atau ini udah mencapai, 78% dari target revisi 2024 mereka, yaitu sebesar 6.000, 6.000, dengan 6 triliun, dengan kontribusi kafling komersialnya di 2 triliun dan residensial 1,7 triliun, produk komersial di sekitar 1 triliun juga. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan dari jumlah pre-sales ini cukup fantastis. Ini meningkat 168% secara year on year-nya. Ini lebih didorong oleh karena mereka memiliki 12 proyek baru dan juga akuisisi 7 anak usaha dengan tambahan lahan total 850 hektar. Kalau kita lihat juga mereka memiliki private placement pada Agustus kemarin 2024 yang menambah sekitar 232 hektar ke PIK 2. Dan kalau kita melihat sebetulnya PANI ini menunjukkan pertumbuhan pre-sales yang sangat konsisten dari 1,7 triliun di 2021 menjadi 2,4 triliun di 2023 dengan rata-rata pertumbuhan tahunannya kalau kita hitung-hitung sekitar 16%.
Dan kita rasa sebetulnya dan juga manajemen merasa PANI optimis dapat melampaui target 6 triliun di 2024 ini. Next. Oke, jadi untuk masuk ke investment thesis kita yang pertama, yaitu sebetulnya strategi dari asset injection atau right issue. Jadi right issue pertama PANI ini mengumpulkan dana sekitar 6,56 triliun melalui penerbitan 13,1 juta saham. Dan dengan harga saham sekitar 500 per sahamnya. Ini menambahkan sekitar 248 hektar land bank ya. Ini mereka masukkan bisnis-bisnis mereka, salah satu beberapa subsidiary yang mereka masukkan adalah PT Bangun Kosambi Sukses atau BKS, mereka juga masukin Vincenter Indo, Mega Andalan Sukses, MAS, dan juga Cahaya Gemilang Indah Cemerlang, CGIC. Nah, mereka juga melakukan right issue yang kedua, yaitu pada tahun 2023, bulan September. Mereka menghasilkan 10,5 triliun, dan juga mereka masukkan lagi aset-aset mereka. Mereka memasukkan sekitar 776 hektar, dan ini termasuk dari subsidiary mereka yang ada sekarang, yaitu Bumindo Mekar Wibawa, Cahaya Indah Sentosa, dan juga Jaya Indah Sentosa. Tiga ini adalah adalah area-area yang bisa dibilang di Peak 2 Extension, itu adalah perumahan-perumahan residensial mereka yang baru. Pada 2024, mereka melakukan 2 private placement, ini mengumpulkan dana 6,5 triliun, dan tujuannya adalah untuk mengakuisisi tanah lagi. Mereka mengakuisisi 232 hektar dengan biaya akuisisi sekitar 5,81 triliun. Atau kalau kita hitung per meter square, itu kira-kira 2,5 juta. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa strategi PANI itu adalah berfokus untuk mengkonsolidasi dan menambahkan aset-aset mereka yang belum dimasukkan dari PIK 2, dimasukkan ke PANI. Nah, jadi sekarang kalau kita hitung-hitung, baru ada 1.876 hektar yang masuk ke PANI. Dan ini juga termasuk, tetapi portfolio dari PIK 2 secara keseluruhan adalah sekitar 6.000 hektar. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ke depannya diproyeksikan akan dengan penambahan aset baru yang akan membuka potensi nilai jangka panjangnya PANI. Next. Untuk tesis kita kedua adalah sebetulnya PANI ini memiliki configuration yang sangat menarik dibandingkan property developer yang lain. Jadi PANI ini configuration mereka adalah continuous land bank. Ini artinya semua development, semua bisnisnya PANI dilokasikan cuma di satu lokasi, yaitu PIK 2 sekarang ya. Dan ini memungkinkan untuk perencanaan yang lebih masif dan dapat membenefit semua ekosistem mereka yang di dalamnya. Sangat berbeda dengan property developer lain seperti CTRA, SMRA, dan juga BSDE. Mereka dikategorikan sebagai fragmented land bank. Jadi rencana ambisius PANI ini seperti pembangunan pelabuhan, mereka ingin membangun taman hiburan, dan juga sirkuit Formula One. Ini memanfaatkan lahan-lahan terpadu dan menciptakan komunitas ekosistem yang lebih mandiri, dan juga kita harapkan ini dapat menambahkan harga penjualan tanah di PANI tersebut juga. Next. Nah, ini menjadi tesis kita yang terakhir, yaitu IPO yang barusan keluar, CBDK. Jadi CBDK adalah anak usaha PANI yang meraih dana sekitar 2,3 triliun melalui IPO sebanyak 566,9 juta saham ya, dengan harga saham 4.060 sahamnya. Dan kalau kita lihat sekitar 40% land bank dari CBDK di area CBD adalah ada CBDK, 60% ada di area PIK 2 Extension, dan ini lebih ke residential area mereka. Dana hasil IPO yang akan digunakan untuk pengembangan proyek mereka yaitu proyek MICE atau convention center mereka. Ini seluas 40 hektar, bisa dibilang ini 2 kali lipat lebih besar daripada convention center yang ada di BSD. Dan kita rasa proyek ini diharapkan untuk meningkatkan arus pengunjung ke PIK 2 lagi dan memperkuat pendapatan recurring income-nya CBDK juga. Nah, kalau kita hitung sebetulnya secara NAV, CBDK ini rata-rata valuation sekitar 104,7 triliun. Kalau kita lihat market cap kemarin waktu IPO di 23,1 triliun. Jadi kalau kita lihat sebetulnya masih ada potential upside ya. Dan dengan demikian, ini IPO mengalami oversubscription hingga 344 kali. Ini sebetulnya mencerminkan tingginya minat investor. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya besarnya perminatan investor untuk saham CBDK ini, menurut kami akan memicu aliran dana tambahan ke PANI karena sebetulnya sangat susah untuk mendapatkan CBDK di market ya, bisa dibilang karena arah terus ya. Karena ini kita ekspektasikan akan ada aliran tambahan ke PANI, memberikan exposure karena PANI ini memberikan exposure langsung ke potensi pertumbuhan CBDK. Next.
Jadi dengan demikian sebetulnya kita merekomendasikan buy rating ya untuk PANI ini target price-nya di 21.500. Nah, kenapa ini mencerminkan estimasi NAV kita yang sekarang yaitu 363 triliun. Nah, ini diperoleh dari perhitungan net land bank kita dan estimasi ISP per area setelah dikurangi biaya pengembangan dan juga pemasaran. Kenapa kita tidak memasukkan diskon untuk NAV kali ini untuk PANI? Karena sebetulnya strategi dari PANI ini adalah mereka ingin menambahkan land bank terus kepada proyek mereka. Jadi sebetulnya memberikan diskon NAV terhadap PANI ini menurut kami sebetulnya tidak diperlukan ya karena setiap tahunnya kalau mereka rencana untuk mengeluarkan right issue total tanah dan valuation mereka pun akan meningkat setiap tahunnya. Jadi dengan demikian kita rasa tidak perlu diberikan diskon untuk NAV. Dan sebetulnya untuk kita lihat downside risk untuk PANI ini adalah risiko penurunan permintaan dari demand dan juga ASP. Jadi kalau ASP-nya tidak ada peningkatan atau stagnating, itu akan menjadi satu problematik ya. Next. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sri.